Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang kampus berbasis IT di depan mata. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Jatmiko, Ketua Umum daripada APKISI yang telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2022. Dalam hal ini saya minta izin kembali kepada APKISI untuk membuatnya dalam satu YouTube. Mohon izin, tolong disimak sampai selesai. Kita menyatu dengan kegiatan teknologi. Itulah yang tadi diceritakan oleh Pak Muhammad Suyanto dan menawarkan kepada kita untuk bisa membuat platform bersama. Tepuk tangan buat Mas Yanto. Jadi kalau saya katakan kita harus mikir 100, 200, 300 ke depan. Oke, next. Sorry. Saya pengen dipanggil Budi, tetapi pakai ulama biar sama Edi sama. Nah, nanti kita bikin talk show khusus Edi. Dan nanti saya akan memulai bulan depan talk show untuk rektor-rektor berprestasi yang nanti Bapak Ibu boleh melihat seluruh Indonesia. Kita akan ungkap, kita akan gugah kenapa mereka berhasil dan Anda bisa menirunya. Tepuk tangan buat Edi S yang sudah mewarnai kita. Next, saya ingin menceritakan Bapak Ibu, metaverse ini menjadi mimpi kita. Is my dream. Kenapa? Next. Kenapa? Next. Inilah permintaannya Pak Jokowi. Kita ingin pendidikan ini tujuannya jelas, menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, sekaligus mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terampil, cakap, berilmu, sehat, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya ijazah nanti tidak akan dipakai lagi. Kampus berbasis tembok akan hancur, diganti dengan kasus kampus-kampus berbasis cloud di awal. Anda akan mengurangi hingga 80% pertemuan dengan mahasiswa dan kira-kira 20% untuk kegiatan sosial dan praktek saja. Khusus untuk vokasi melebihi mungkin sampai 30-40%. Ini yang harus Bapak Ibu pikirkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kampus-kampus yang masih mengandalkan klasika, kelas-kelas lama, kampus berbasis tembok akan masuk ke dalam tumpukan-tumpukan kenangan lama. Lahir kampus-kampus yang berbasis cloud, yang digitalisasi sekarang dihibahkan oleh Eduvecta. Tepuk tangan buat Eduvecta. Next. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Revolusi industri 4.0 sebagai tantangan baru industri. Sebagian besar kita, industri-industri kita masih di dalam revolusi 1 dan 2. Sedikit masih yang 3. Kampuslah yang mampu dan mau dan harus mendorong melahirkan lulusan-lulusan yang bisa memberi solusi, memberi way out kepada dunia industri dan dunia usaha. Jika kampus tidak mau merubah kurikulumnya, jika kampus tidak mau menggunakan teknologi digital, tutup. Pasti akan ditinggalkan oleh konsumennya. Siapa konsumen sekarang? Mereka adalah generasi Y. Siapa konsumen sekarang? Sudah masuk generasi Z yang lahir tahun 2000. Next. Semua organisasi yang tidak menggunakan digitalisasi pasti hancur. Yang lucunya, APKISI bersama Eduvecta sudah menghibahkan tidak dipakai. Kenapa? Banyak rektor ketua yayasan telepon saya. Loh, kenapa? Nggak ngerti. Padahal di kampus-kampusnya masih menggunakan dengan teknologi yang sangat sederhana, yang tidak terintegrasi. Mereka mau dibohongin staf-stafnya karena di bisnis kan ini gratis kok.
Ini masalah besar. Rektor kita banyak sekali yang nggak paham tentang digitalisasi. Yayasan kita lebih banyak lagi nggak ngerti. Pada saat disuguhkan sesuatu yang baru, mereka enggan melakukan perubahan. Organisasi ini akan tertinggal. Organisasi akan dirubah menggunakan organisasi digital. Next, kenapa ini terjadi? Karena Pak Jokowi mengatakan pemberdayaan teknologi penting untuk menaikkan APK kita. Untuk apa? Memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan dalam digitalisasi. Baik daerah terpencil maupun kota besar akan semuanya tercover, apalagi sebentar lagi akan lahir yang namanya 5G, generasi kelima. Next, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Pak Jokowi mengatakan, dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat kalahkan yang lemah, tapi yang cepat akan kalahkan yang lambat. Kuncinya hanya satu, dengan digitalisasi. Sudah tidak ada lagi dengan kertas. Sementara borang kita, ban kita, lam kita, kertas, narasi pertanyaan. Saya tanya bagus sekalian. Pemerintah mengeluarkan triliunan, pemerintah mengeluarkan miliaran satu perguruan tinggi, ITB, UI, UGM, untuk masuk world class university, untuk masuk for ICU, untuk masuk biometrik, untuk masuk Jotong, tidak pernah masuk 100 besar selama 15 tahun. Berapa banyak pemerintah mengeluarkan sia-sia. Pertanyaan kedua, apakah mereka pernah datang ke kampus saudara-saudara sekalian? Tidak pernah. Karena di dalamnya orang-orang cerdas, nggak usah datang ke kampus bisa menilai, dan menteri seluruh dunia mempercayai tentang world class university. Mestinya LAM PT, Bank PT berkaca seperti mereka. Nggak usah dibayar, nggak usah saudara-saudara bayar. Saya katakan, ini menteri kita. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Jangan sok pinter. Yuk, rubah, pahami literasi-literasi baru. Jangan ditertawai mahasiswa. Kalau saudara-saudara, para rektor, para ketua yayasan, para dosen tidak berubah perilaku proses pengajaran literasinya buruk, ditinggalkan. Sekarang hanya kelebihan kita satu, kelebihan para dosen satu, hanya satu. Duluan lulus, duluan jadi sarjana. Kalau pinter, ya pinteran mahasiswa lah. Dengan mudah melakukan search engine, dia tahu cepat. Nadiem mengatakan apa lagi? Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, karena kita tidak link and match, saudara-saudara. Kalau kita link and match, pasti lulusannya siap masuk dunia usaha dan dunia industri. Yang konyol lagi, Nadiem mengatakan kita masuk era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Terus kok diwajibkan? Ini sekedar basa-basi dengan undang-undang, karena memang ada di undang-undang. Tapi ya jangan kerepotin gitu. Ya, ngapain kalau kerepotin? Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu, maka Mas Suyanto tadi, kita datang ke Jogja, kita datang ke Bandung, kita datang ke Semarang, belajar bareng sama mereka. Gak usah malu-malu. Kita akan adakan talk show setiap 2 minggu sekali. Kita akan undang, kita kupas Universitas Pasundan. Saya alumni Universitas Pasundan juga. Ya, saya ngambil 5 S1, salah satunya di Universitas Pasundan. Tepuk tangan buat Universitas Pasundan. Next. Bapak Ibu, inilah CEO yang unggul. Saya ingin Bapak Ibu masuk jajaran mereka-mereka orang-orang hebat. Mereka masuk ke dalam disruption innovation. Next, apa itu disruption innovation? Adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru. Pasar kampus akan berubah. Mahasiswa tidak akan datang ke kampus tapi dia pengen pinter. Maka nanti dia ambil 1 SKS atau 2 SKS, 3 SKS untuk ngambil mata kuliah marketing di Gojek. Mereka ngambil mata kuliah marketing di Shopee. Mereka ngambil mata kuliah komunikasi
dibeli-beli. Ambil semua SKS, ada 140 SKS, 144, datang ke Unicom, datang ke Udinus, datang ke Unpas, ambil sebagian, lulus. Ngambil dari berbagai marketplace. Next, Bapak Ibu, saya mengidolakan Jack Ma. Jack Ma mengatakan, bisnis yang tidak segera adaptasi dengan era digital akan tersingkir. Bisnis di sini, kalau orang Amerika mengatakan it's my business, berarti bisnis itu kegiatan organisasi apapun, termasuk di dalamnya kampus. Kampus yang tidak mau berubah dengan digitalisasi, maaf. Nanti akan orang bilang, dulu sini ada kampus apa ya? Mohon maaf, misalnya, oh ini dulu. Kalau Amikom nggak mungkin. Oh ini dulu Amikom, sekarang jadi Pati Pincil. Wah, enggak. Kalau Unicom pasti lebih. Jangan sampai kampus-kampus Anda disebut begitu. Next, Bapak Ibu. Next lagi. Ini contohnya yang sudah terdisruption di era online. Saya datang ke Nokia, di kampusnya Nokia, apa? Pak Jos, kampus apa? Di Finlandia, Universitas, oh lupa ini. Ini kampusnya luar biasa. Tapi kehebatan dia tidak mau berubah secara cepat. Next, dia menjadi perusahaan sambian terbesar di dunia. Nokia hancur karena perusahaan yang memiliki skor kompetensi di retail pun masih bisa gagal karena melambatkan transformasi inovasi digital. Contohnya Nokia. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong digitalisasi di kampus, tetapi sebenarnya masih katro, ya tertinggal betul. Next, nah ini Bapak Ibu, next. Saya minta waktu 2 menit. Inilah yang disebut dengan decoupling, keterputusan, tidak nyambung kampus dulu dengan kampus yang lama. Tolong di setel di bawah, klik suaranya. Bisnis masa lampau atau bisnis masa ini. Decoupling adalah keterpaksaan, bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini, atau perubahan bentuk dari masa lalu yang bermetamorfosis. Bukan, decoupling itu bentuk baru, putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan baru. Dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Gigi di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak berubah itu dunia TV ke depan? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blank spot di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 tinggal separuh karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih murah. Maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital murni ini adalah generasi hyperconnected. Di tahun 2030 mereka merupakan 20% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru. Di tahun 2045 di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, anak zaman Z merupakan 70% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, ahlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ini serta inovasi semua punya gadget di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap levelnya akan tersedia di dunia
pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari 2.000 orang di seluruh dunia. Saat ini mengambil semua ahli profesi atau ahli bidang tidak lagi ambil kamera lewat udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah busur dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah supir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan generasi muda sekarang? Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi, yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyadak otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian. Ya, next. Generasi yang mendisrupt. Kenapa? Datang teknologi, datang era disruption, dipercepat dengan COVID-19. Internet of Things menjadi sebuah bagian. Kita tidak bisa lepas dalam kehidupan hari-hari kita tanpa internet. Kalau bapak ibu pergi kemana-mana, HP ketinggalan, pasti balik lagi. Tapi kalau mau jalan, istri ketinggalan, boleh cari istri kedua. Kalau HP nggak bisa. Mohon maaf Pak Mardi. Mohon maaf. Artificial intelligence menjadi bagian hidup kita. Revolusi industri. Yang terakhir yang tadi diceritakan Mas Yanto, metaverse, blockchain. Nanti saya akan ceritakan. Saya akan bawa anak-anak muda nanti ngomong speech sebentar 5 menit, yaitu Saudara Ucu yang menggawangi Edufacta. Anak-anak muda, kumpulan anak muda yang menghibahkan Bapak Ibu semua. Nanti ada namanya Denny Agus. Dia sudah main di blockchain. Kekayaannya luar biasa. Anak-anak muda umur 20-an. Nanti menyertai saya. Bagaimana mengubah pikiran Bapak Ibu rektor yang konon ahli ngerti IT, tetapi kebanyakan nggak ngerti kondisi yang sekarang. Next, Bapak Ibu, kita pengen konsep pendidikan tinggi di masa mendatang berubah. Next, dari mana ini harus berubah? Contoh, minta waktu 2-3 menit. Sebentar, saya akan menjelaskan jadi teknologi ke depan tentang high frequency. Jadi Pak Abbas, terima kasih Pak Abbas. Ke depan pembelajaran itu modelnya ada 3 ya. Tatap muka ya. Kemudian berbasis PJJ, dan yang ketiga on dan off ya. Ini yang nanti berbasis ya, artificial intelligence. Nah, ini yang akan menjadi merubah konsep pendidikan masa depan. Jadi sekarang kita dengan konsep ini karena kondisi COVID, tetapi nanti yang tatap muka akan menjadi sedikit waktu, ya, waktunya sedikit. Ini hanya kegiatan sosial saja dan praktek. Ya. Nah, kenapa? Karena tatap muka atau kampus berbasis tembok, berbasis tembok akan hilang, atau minimal berkurang. Nah, lahir konsep kampus berbasis masif, online, open, dan force. Nah, inilah yang akan menjadi ciri utama konsep pendidikan di masa depan. Nah, yang on off artinya dia bisa dalam kondisi yang bersama, kualitasnya sama, ya, dari tiga-tiganya. Nah, ini kualitasnya sama. Nah, kenapa kualitas sama? Dengan konsep on dan off, pada saat mahasiswa, ya, ini konsepnya, mahasiswa itu nanti misalnya pada saat jam yang sama dia lagi akad nikah, nanti dia bisa download, ya, bisa download
pelajaran yang misalnya jam 10.00 WIB nanti malam dia bisa download semua, atau 24 jam dia bisa lakukan, dan 7 hari dia bisa mendengarkan. Siapa yang menjawab? Yang menjawab ini robot, ya, artificial intelligence. Nah, inilah konsep pendidikan masa depan. Tentu pendidikan sekarang ini masih konsepnya tatap muka. Nah, ini akan mendisrupt, ya, konsep high-tech ini akan mendisrupt peraturan-peraturan, ya. Jadi peraturan pemerintah semua akan berubah. Nah, misalnya akreditasi berubah, tidak ada lagi tatap muka dengan ruang. Misalnya juga kampus harus punya perpustakaan dan sebagainya, karena dengan masif oleh social course ini mereka bisa mengambil di sini, jadi nanti dia bisa mengambil 144 SKS dari berbagai PTN, berbagai perguruan tinggi. Nah, hebatnya. Jadi dengan konsep MOOC ini tadi, ya, semua mahasiswa akan bisa pernah belajar di berbagai kampus, dan dia bisa mendapat degree atau sarjana dari sekian banyak yang diambil di perguruan tinggi yang dipilih. Jadi nanti misalnya sekarang di beberapa negara maju, perguruan tingginya ada, misalnya di Amerika boleh sampai 5 perguruan tinggi ambil mana yang diambil. Jadi dengan hiper fleksibel, ya, singkatannya hiper fleksibel, ini yang menjadi fleksibel dari sini. Jadi pada saat yang bersamaan mereka bisa ketemu dosen, ini bersifat manual atau klasikal, tapi teman-teman yang tidak bisa datang di kelas bersama dosen, dia bertemu di sini di PJJ, di online. Tetapi teman-teman yang waktunya nggak ada atau hari itu harus bekerja, dia bisa bermain di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua perguruan tinggi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next.